Halo rekan-rekan GDP, kali ini kita bakalan podcastnya adalah cerita 9 warga negara Indonesia disetrum dan ditahan tentara Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Baik, pada podcast hari ini apa? Cerita 9 warga negara Indonesia disetrum dan ditahan tentara Israel. Kita akan membuka podcast kita dengan cerita tentang 9 orang aktivis dan jurnalis asal Indonesia yang ditahan bersama ratusan aktivis Global Sumud Flotilla untuk solidaritas Palestina yang disiksa tentara Israel di markas komando pasukan Israel di salah satu kota di daerah pendudukan Israel di Palestina. Seperti yang informasikan dari Detik.com dari Istanbul, sebanyak 9 warga negara Indonesia relawan Global Sumud Flotilla yang sempat ditangkap Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Istanbul mengabarkan kondisi terkini 9 warga negara Indonesia tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri lewat Menteri Luar Negeri Sugiono mengutuk keras tindakan Israel yang menyiksa para tahanan yang terdiri dari aktivis dan jurnalis dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia oleh Israel di luar batas kemanusiaan. Alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi Global Sumud Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, ujar Kepala Perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Daryanto Harsono, dalam video yang diunggah oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam akun Instagramnya seperti dilihat cuma pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel membantah mereka menyiksa para tahanan aktivis GSF yang mereka tangkap itu. Para aktivis yang disiksa tentara Israel ini ada yang disetrum serta dipukuli. Daryanto mengabarkan para warga negara Indonesia mengalami kekerasan fisik saat ditahan Israel, bahkan ada yang disetrum. Kementerian Pertahanan Israel membantah menyiksa aktivis yang ditahan di markas komando militer Israel di salah satu kota pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan akan melakukan investigasi tentang kasus penyiksaan para aktivis tersebut. Walaupun mereka sampai 3 hari atau 4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul, ataupun disetrum. Oke, apalagi yang ingin kita bahas di dalam tema podcast kita untuk siang hari ini? Apa saja? Nah, itu yang harus kita bahas karena lagi viral podcast tentang masalah-masalah pencurian bermodus menjadi pocong untuk menakut-nakuti warga.
Itu yang harus kita perhatikan pula di dalam podcast ini selain tentang penyiksaan para aktivis kemanusiaan Gaza oleh Israel. Saat ini Daryanto mengupayakan untuk memulangkan 9 warga negara Indonesia tersebut ke tanah air. Nanti kami akan mengupayakan kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Kami akan mengupayakan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang ditahan oleh Israel di jalur Gaza dalam misi pembebasan para tahanan Israel yang terdiri dari 9 orang warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Sumud Flotilla untuk Solidaritas Palestina. Nah kan, apa yang sudah aku bilang, Palestina harus benar-benar merdeka sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang salah satu ayat dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang sedang diusahakan warga negara Indonesia untuk membantu mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial untuk seluruh dunia. Masih ada lagi sebelum inti utama. Para warga negara Indonesia relawan flotilla tersebut tiba di Istanbul pada hari Kamis pada tanggal 21 Mei waktu setempat menggunakan pesawat yang disewa otoritas Turki. Setelah tiba di Istanbul, para warga negara Indonesia sempat melakukan video call dengan Sugeng. Dari pembukaan podcast kita untuk sore hari ini, kita mengetahui banyak tentang penangkapan para aktivis Indonesia oleh Israel di Gaza, bahkan ada yang sampai disetrum dan disiksa. Hal itu tentu bertentangan jelas dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perdamaian abadi dan keadilan sosial harus diutamakan daripada egoisme yang membutakan mata dan hati setiap orang. Baik, kita akan masuk ke dalam inti utama. Apa inti utama dalam podcast kita hari ini? Kita akan membahas soal teror pocong yang dibuat demi konten serta tindakan kriminal bermodus menjadi pocong untuk menakuti masyarakat. Silakan, apa yang ingin ditanyakan dalam inti utama podcast kita? Betul. Baik, inti utama podcast kita untuk sore hari ini kita akan membahas tentang teror pocong yang dibuat-buat hanya demi konten serta tindakan kriminal modus baru dengan berkedok menjadi pocong biar bisa menakut-nakuti masyarakat. Inti utamanya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul saat ini telah bersama dengan 9 relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0. Saya juga senang dapat berkomunikasi langsung dengan teman-teman para relawan melalui video call ya. Kita akan bahas inti utama tentang penangkapan para aktivis Indonesia di Gaza oleh Israel serta teror pocong yang dibuat-buat demi konten secara bergantian. Nah, kita akan membahas tentang teror pocong yang dibuat demi konten terlebih dulu. Baru-baru ini sedang viral di masyarakat tentang warga yang ketakutan dengan adanya penampakan pocong di sekitar tempat tinggal mereka. Padahal yang
mereka takutkan itu hanyalah konten yang dibuat-buat demi menaikkan jumlah follower serta agar video tentang prank pocong lebih banyak ditonton oleh masyarakat, supaya mereka percaya bahwa ada pocong yang nyata dalam kehidupan mereka. Ada deh, piu piu piu, giu 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 giu, nggak lucu. Sugiono memastikan pemerintah bakal mengawal kepulangan 9 warga negara Indonesia ke tanah air. Pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh warga negara Indonesia ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Tentang video prank pocong yang dibuat hanya demi konten ini, polisi mengatakan sudah bergerak cepat dan menelusuri siapa yang membuat konten pocong yang viral itu, agar mereka bisa diproses secara hukum karena mereka dianggap telah menakut-nakuti masyarakat. Sementara itu, di lain pihak, para ahli supranatural sudah mengingatkan tentang konten pocong yang dibuat hanya demi konten mainan semata, serta meminta agar masyarakat harus mewaspadai beredarnya konten-konten palsu tentang pocong yang beredar di masyarakat. Informasi yang kedua dari Tempo.co, yes, Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Daryanto Rasuno mengatakan 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap militer Israel mengalami kekerasan fisik. Ke-9 warga negara Indonesia ini diculik oleh Zionis Israel ketika berada di perairan Siprus, Laut Mediterania, menuju Gaza, Palestina dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0. Sementara itu, kita akan gantian membahas GSF, aktivis GSF yang ditangkap Israel. Tentang Kementerian Luar Negeri Indonesia berusaha untuk membebaskan 9 orang warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Daryanto menjelaskan ke-9 relawan keberwarga negaraan Indonesia ini telah dibebaskan oleh Israel dan dalam kondisi sehat. Walaupun mereka selama 3 atau 4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang tendang, dipukul atau disetrum, ujar Daryanto melalui video yang diunggah pada akun Instagram @meluri, dikutip pada Jumat pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pembebasan tentang aktivis Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri tengah diupayakan dan akhirnya berhasil membebaskan 9 orang warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Kita akan kembali bahas lagi tentang pocong yang viral di masyarakat. Tentang pocong, teror pocong yang dibuat-buat hanya demi konten. Sekarang ada pasal pidananya dalam Undang-Undang ITE yang akan menjerat pelaku pembuat konten 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Waduh, sepertinya informasikan dari itu Detikcom lagi ya, dari Jakarta. Warga di salah satu RT Desa Tumenggungan
Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, digegerkan video yang memperlihatkan sosok diduga pocong berdiri di pinggir gang pada malam hari. Video tersebut saat ini ramai di media sosial dan memicu beragam reaksi netizen. Sementara itu, warga diimbau waspada dan tidak mempercayai konten yang beredar di masyarakat tentang keberadaan pocong di lingkungan masyarakat. Hal ini sudah diperingatkan oleh para ahli supranatural dan oleh kaum, maksud saya apa itu? Dan juga tentang pakar Feng Shui dan ahli agama tentang keberadaan pocong yang dibuat-buat hanya untuk konten. Dilansir Detik Jatim pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin, dalam video yang beredar terlihat sosok berbalut kain putih berdiri di sebuah gang permukiman warga dalam kondisi sekitar minim penerangan. Disebutkan video direkam warga pada malam hari. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 9 orang aktivis Indonesia yang ditahan Israel di Gaza setelah negosiasi alot dengan Israel. Akhirnya 9 orang warga negara Indonesia kembali dengan selamat ke tanah air dan sekarang ditempatkan sementara di rumah aman Kementerian Luar Negeri sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kita balik lagi ke teror pocong yang dibuat-buat hanya demi konten. Apa yang mau ditanyain tentang konten pocong yang dibuat-buat hanya demi menggait followers serta meningkatkan jumlah tayangan? Apa saja? Lanjut podcast dalam pocong ini. Merekam video beberapa kali menyorot sosok putih tersebut dari kejauhan. Video tersebut informasinya diambil dari salah satu RT di lingkungan Temanggungan, Kecamatan Lamongan. Konten pocong yang dibuat-buat demi menaikkan followers serta meningkatkan jumlah tayangan itu ilegal di mata hukum. Sementara itu, Undang-Undang ITE yang diberlakukan di Indonesia menyatakan bahwa barang siapa yang membuat atau menyebarluaskan konten yang berisi berita bohong, hoaks, menakut-nakuti warga sipil hanya demi konten akan dituntut dengan 6 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Ada lagi yang ingin kita bahas? Ketua RT setempat Huda membenarkan di lingkungannya saat ini tengah ramai pembahasan mengenai penampakan diduga pocong tersebut. Namun, Huda belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. Ketua RT setempat mengatakan bahwa ia belum mengetahui betul tentang keberadaan pocong yang nyatanya hanya dibuat-buat demi konten YouTube atau media sosial lain. Saya baru tahu siang ini tadi lihat itu memang di depan rumah saya, kata si Faisal. Sampai sekarang pelaku belum ditangkap, tapi salah satu. Sementara itu, tim Cybercrime Polres Metro Tanggerang Kota menyatakan sedang melakukan investigasi terkait konten pocong yang dibuat-buat untuk meneror masyarakat tentang keberadaan nyata pocong tersebut. Ya, betul itu.
Beberapa hari belakangan, warga Tangerang Raya dan Jakarta dihebohkan isu pocong keliling hingga pocong bergolak. Kemunculan pocong itu ternyata hanya kabar bohong. Begini penelusuran polisi. Hal itu sudah diperingatkan oleh Pak ahli supranatural, paranormal, dan ulama tentang bahayanya membuat konten pocong demi menaikkan jumlah tayangan di akun media sosial. Hal itu sudah tentu jelas-jelas mempromosikan kemusyrikan menurut para ulama. Ada lagi yang ingin kita bahas selain itu? Selain itu, dirangkum detik.com Jumat pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin, kehebohan mengenai pocong di wilayah Tangerang ini sudah bergulir sejak awal pekan ini. Dalam salah satu unggahan di media sosial, bukan adanya isu teror pocong di Tangerang, khususnya di Kecamatan Raja. Ingat ya, tidak boleh membuat-buat sesuatu yang menilai masyarakat seperti kasus prank pocong atau kalau enggak konten pocong yang dibuat-buat hanya demi konten untuk menaikkan jumlah followers, karena pelakunya bisa berhadapan dengan undang-undang ITE yang mengancam dengan 6 tahun penjara atau 1 miliar rupiah sebagai dendanya. Dari inti utama kita dalam podcast dari Pulau Gadung yang ada tema tentang pocong, maksudnya teror pocong demi konten masa media sosial dan penculikan para aktivis Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Gaza oleh Israel. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua tema tersebut? Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Mas, hari ini kita akan bahas lagi tentang harga BBM yang meningkat tajam di Indonesia akibat perang antara Iran, AS, dan Israel. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa harga BBM di Indonesia masih stabil sampai dengan saat ini, namun itu akan berubah mengikuti dinamika terkini tentang perang antara AS, Iran, dan Israel tersebut. Dalam narasi yang beredar, sosok menyerupai pocong itu diduga bukan kejadian mistis, melainkan modus tindak kriminal. Pelaku disebut sengaja menyamar untuk menakuti penghuni rumah agar panik dan membuka pintu. Sementara itu, Bahlil menyatakan bahwa ia sedang berusaha untuk menaikkan, atau bukan, maksud saya menurunkan harga, menstabilkan harga BBM di Indonesia, namun tetap akan dibicarakan dengan jajaran staf Kementerian BUMN mengikuti perkembangan terkini tentang perang yang sudah berjalan selama 4 bulan tersebut. Ada lagi yang ingin disampaikan? Bahlil menyatakan bahwa ia tidak mentoleransi terhadap korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian BUMN. Buktinya aja Kementerian BUMN sudah dibubarkan pada 2 Oktober 2025 dan diganti namanya menjadi BPBUMN. Operasi penangkapan oleh militer Israel terhadap rombongan Global Smooth Flotilla terjadi pada sejak Senin pada 18 Mei 2026. Ratusan aktivis dan relawan pro Palestina digepung
saat berada di perairan Siprus, Laut Mediterania, menuju Gaza, Palestina untuk menyalurkan bantuan. Dan makhluk supranatural lainnya yang membuat heboh masyarakat Indonesia adalah tuyul yang keberadaannya sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, kita akan lanjut informasinya dari kelapa sawit. Ya, kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elasis dan ordo Aregeles. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki 2 spesies anggota. Kelapa sawit Clematis ioensis adalah spesies kelapa sawit yang paling umum dibudidayakan di dunia, terutama di Indonesia. Dalam sumber utama minyak kelapa sawit dunia, kelapa sawit Elaeasis oleifera adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Ayo, ada lagi yang ingin kita bahas? Nah, kelapa sawit itu adalah tanaman yang bisa menghasilkan buah kelapa sawit yang buahnya diolah menjadi minyak kelapa sawit yang kita pakai sekarang. Namun kelapa sawit itu sekarang sudah menjadi masalah di Indonesia karena merusak hutan lindung alami serta suku-suku yang menghuni hutan tersebut. Lihat aja di Kalimantan dan Sumatera, banyak sekali hutan-hutan yang ditebang, serta di Papua yang lagi ada masalah kasus pesta babi yang penayangannya itu memicu kontroversi di kalangan masyarakat tentang usaha Prabowo untuk menanam sawit berujung pada perlawanan terbuka dari para aktivis lingkungan di Indonesia. Bahasnya itu Cabuli 4 santriwati pelaku ditangkap usai buron 1 tahun. Nah, kita akan kembali membahas mengenai tentang pelaku pencabulan yang merupakan pemilik pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang ditangkap polisi setelah kabur selama 1 tahun. Yang terbaru dan dari kemarin itu adalah polisi telah melakukan penangkapan terhadap seorang kiai yang memiliki pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang diduga melakukan pencabulan kepada beberapa orang siswanya di tempat persembunyiannya di Pati, Jawa Tengah. Penangkapannya itu direspon positif oleh orang tua siswa yang menjadi korban, yang berharap agar pelaku dijatuhi hukuman mati atau kalau enggak kebiri kimia gitu. Tapi ya, menurut Nah, dari Detik News ya, polisi menangkap pengurus sekaligus guru pondok pesantren berinisial AN yang diduga melakukan pencabulan terhadap 4 santriwatinya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah kurang lebih 1 tahun buron. Kalau nggak ada yang ingin dibahas,
kita akan masuk ke dalam tanya jawab tentang apa yang kita bahas dalam podcast kita ini. Silakan, apa yang ingin ditanyakan di dalam tanya jawab ini? Nah, tanya jawab dari cerita 9 warga negara Indonesia di Sentrum dan ditahan tentara Israel. Ya, karena dolar itu lagi kuat-kuatnya di seluruh dunia, sedangkan Indonesia rupiahnya sangat melemah, bahkan sudah hampir mendekati 17.000 seperti di zaman krisis moneter tahun 98, di mana rupiah saat itu merosot jauh sampai ke 17.000 yang mengakibatkan rezim Soeharto runtuh tahun 98. Ya Allah, gimana sih si Alfazo ini? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan lagi di tanya jawab ini tentang podcast kita. Militer Israel melakukan intersepsi dan penahanan bersenjata di perairan internasional dekat Siprus terhadap armada kapal kemanusiaan Global Slush Flotilla 2.0 yang sedang membawa bantuan logistik menuju jalur Gaza. Insiden membacakan tersebut berdampak dalam penahanan 9 warga negara Indonesia, termasuk beberapa jurnalis internasional yang sempat mengirimkan pesan video darurat atau SOS sebelum komunikasi mereka diputus total. Aksi sepihak ini memicu reaksi keras serta kecaman internasional di mana pemerintah Indonesia bersama 9 negara global dan Malaysia menuntut pembebasan segera bagi seluruh awak dan kapal yang ditahan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Simak video Fiori @Publica Online, penulis naskah Katarina Astriani Setianisi, narator Katarina Astriani Setianisi, video editor Angelia Ilza Biliana Sari, produser Dani Bayu Brasta. Nah, saya tahu ini lini masa media sosial dengan diselimuti kabar melegakan usai 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditangkap bersama para relawan Global Summon Flotilla oleh pasukan militer Israel kini berhasil dipulangkan ke tanah air. Minecraft di dalam latar belakangnya dunia itu kotak dan segala-gala yang ada di bumi ini berbentuk kotak. Itu yang lagi ramai dibahas tentang bentuk bumi, apakah bumi itu bulat atau kotak. Seperti bumi yang kita tinggal sekarang ini berbentuk bulat. Tapi kalau di dunianya Minecraft itu bentuk bumi dan blok-bloknya yang ada di dalamnya itu berbentuk kotak. 9 orang aktivis Global Summon Flotilla untuk kemanusiaan Gaza, atau maksud saya solidaritas kemanusiaan untuk Gaza, berhasil dibebaskan oleh Kementerian Luar Negeri dari tangan Israel dan sekarang sudah dipulangkan 9 orang warga negara Indonesia itu dan ditempatkan sementara di rumah aman Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan untuk menutup podcast dari Pulau Gadung untuk sore hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapatkan di dalam podcast ini? Silahkan. Kesimpulannya, peristiwa penangkapan secara paksa ini sebelumnya terjadi pada lebih dari 50 kapal yang tergabung dalam Global Summon Flotilla yang berlayar dari Turki menuju Gaza, Palestina pada Kamis tanggal 14 Mei 2026.
Terkini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Istanbul menyebutkan 9 warga negara Indonesia dalam kondisi sehat usai 4 hari ditahan otoritas militer Israel. Hal ini menuai sorotan saat Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Istanbul, Daryanto Asano ya, mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan fisik 9 warga negara Indonesia itu dalam penahanan tentara Israel. Mereka selama 3 hari atau 4 hari mengalami kekerasan fisik, ungkap Daryanto sebagaimana dilansir dari Instagram resmi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia @meluri pada Jumat pada tanggal 26 Mei 2026 kemarin. Bella rekan-rekan GTV, sampai di sini jumpa kita dalam podcast DBG dari Belagado untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast DBG yang selanjutnya. Selamat malam. Kesimpulan saya adalah pembebasan 9 orang aktivis warga negara Indonesia yang ditahan Israel oleh Kementerian Luar Negeri, teror pocong yang dibuat-buat hanya demi konten mengenai minyak kelapa sawit dan pesta babi, serta kenapa dunia Minecraft itu berbentuk kotak, membuat kita mendapat pelajaran penting bahwa yang pertama adalah yang kasus teror pocong yang dibuat-buat demi konten, dilarang membuat konten yang menakut-nakuti masyarakat hanya demi menambah jumlah follower serta meningkatkan jumlah tayangan di akun media sosial, karena itu ilegal di mata hukum dan ada pasal dalam Undang-Undang ITE, diancam penjara dengan sebanyak 6 tahun atau denda 10 mil atau denda 1 miliar. Yang kedua tentang pembebasan aktivis Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri dari tangan Israel. Perjuangan untuk membebaskan aktivis Indonesia mencerminkan semangat gotong royong yang dibangun Kementerian Luar Negeri dalam upaya untuk memulangkan aktivis Indonesia yang ditahan Israel. Yang ketiga tentang minyak kelapa sawit di mana hal itu sudah menimbulkan banyak masalah bagi hutan lindung di Indonesia yang jumlahnya semakin berkurang akibat banyaknya hutan yang ditebang demi dijadikan lahan kelapa sawit. Yang keempat, Minecraft itu jelas hanya sebuah permainan fiksi yang dimana dunia ini berbentuk kotak dan blok-blok yang ada juga berbentuk kotak. Tapi kalau di dunia nyata, bumi kita ini benar-benar bulat dan itu sudah terbentuk jutaan tahun atau kalau enggak miliaran. Baik, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Berhubung ini podcast terakhir kita untuk edisi Sabtu hari ini, saya memberikan pengumuman bahwa podcast dari Pulau Gadung akan dipindahkan jam tayangnya di hari Minggu depan. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya dalam menemani kami podcast untuk edisi Sabtu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dan apa-apa yang membuat hati pemirsa tidak berkenan. Kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.